Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah ma ba'd. Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikmah nomor 42. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 42. La tarhal, ojo budal atau berangkat sapa sira min kaunin, dari alam, ila kaunin, menuju alam. Artinya manusia itu jangan terpaku pada alam, kembali pada alam. Fatakuna, mongko ana sapa sira iku kahimarir raha, kaya keledai yang membawa penggilingan, keledai yang membawa alat giling. Yasiru, berjalan, opo khimar, keledai. Wal makanu, utawi tempat, alladzi kang, atau walladzi utai tempat, alladzi kang irtahala kang berangkat opo khimar, keledai, ilaihi maring alladzi tempat, huwa alladzi tempat, huwa alladzi tempat, iku alladzi tempat, alladzi kang irtahala kang berangkat budal opo khimar, budal berangkat minggu saking alladzi, keledai penggilingan. Dia hanya mondar-mandir dari tempat ke tempat yang sama, meninggalkan tempat, mengusung barang, kembali ke tempat yang sama. Ini gambaran orang yang dari dunia ke dunia, dari materi ke materi, dari alam ke alam. Tidak ada peningkatan dari alam menuju pencipta alam. Seperti para ilmuwan eksak, fisikawan, kimiawi, muhandis, ahli geometri, arsitektur, al-banna, muhandis insinyur, al-falaki, astronom, fizia, ahli fisika, kemudian at-tashrihi, ahli anatomi tubuh, yaitu para dokter. Mereka ini kalau tidak ada hubungan dengan pencipta alam, maka dia hanya bicara, hanya aktif di alam, menuju alam, menuju alam. Tetapi tidak ada terakhirnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinir hal minal akwan ilal mukawwin. Walakinir hal, lan tetapi ini berangkat sapa sira, berangkat, pergi, berangkat
walakinir halan tetapi ini berangkat sapa sira minal akwani saking piro-piro alam ilal mukawini maring pencipta alam. Mukawin ilal mukawini maring sing gawe alam. Wa anna ila rabbikal muntaha. Wa anna lan setuhune iku ila rabbika maring pengiranmu. Wa anna lan setuhune iku ila rabbika maring Tuhan ira apa al muntaha terakhir. Apa al muntaha pol terakhir. Terakhir harus kepada Allah. Artinya orang bicara tentang ilmu alam, misalnya tentang fisika, tentang kimia, tentang astronomi, tentang ruang angkasa. Tapi terakhir harus mengakui, bukan terakhir artinya terakhirnya pada akhirnya ini harus disimpulkan semua ini ciptaan Allah. Bukan alam ini bekerja dengan sendiri. Bukan hukum alam. Artinya alam menentukan sendiri tidak bisa. Kalau at-tabi'iyah, yaitu orang yang mengatakan naturalisme, alam bekerja dengan sendirinya, tanpa ada Tuhan, alam bekerja dengan sendirinya secara otomatis, ini orang ateis. Tidak mengkaitkan dengan pencipta alam. Ateis tidak percaya Tuhan. Nah, Hikam mengatakan harus wa anna ila rabbikal muntaha. Pada akhirnya harus dikembalikan pada Tuhan. yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya Syarah Hikam, yaitu Syarah Hikam Said Ramadan Al-Buti Asy-Syarhun wa Tahlil di halaman 519 jilid 1, beliau mengatakan ketika membicarakan, yaitu membicarakan tentang di halaman 519 jilid 1, ketika orang meneliti langkanya air hujan, kemudian ditemukan faktor-faktor yang terjadi pada alam awamil kauniyah, al-ikhtibas al-harari, yaitu ada hambatan suhu panas, al-ikhtibas al-harari. Kemudian ada kerusakan di lapisan ozon, khalal fi tabaqatil uzun, rusaknya pada lapisan-lapisan ozon. Setelah diselidiki, orang ilmuwan mengatakan ini fasadil bi'ah, rusaknya lingkungan, ikhtilalit tawazun, rusaknya keseimbangan, fi ghazatil khilaf al-jawi, yaitu rusaknya keseimbangan pada gas pada atmosfer. Ghazat itu gas, al-khilaf al-jawi ialah atmosfer. Nah, orang seperti ini tidak berpikir tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. La yabhasu an illatin li dhahirah kauniyah
illa fi dhahirah kauniyah mislihah. Tidak ada yang diteliti faktor fenomena alam kecuali dalam fenomena alam yang sama. Ini orang duna ayyarhala minha akhiran ilal mukawwini jalla jalaluh. Ini orang tidak berangkat dari fenomena alam pada akhirnya tidak dihubungkan pada al-mukawwin jalla jalaluh, yaitu Allah yang menciptakan alam. Maha agung keagungan Allah. Karena dia hanya eksak murni. Dia hanya ilmuwan murni. Tanpa tauhid. Tanpa tauhid. Tanpa iman. Ini yang ditekankan oleh hikam. Janganlah berangkat dari alam menuju alam. Tapi berangkatlah dari alam menuju pencipta alam. Selesai. Kemudian, saya berikan contoh bahwa kalau ilmuwan ini mengandalkan tabi'iyah hukum alam, tidak dikaitkan dengan Allah, yakni Tuhan semesta alam subhanahu wa ta'ala, kita bicara tentang peristiwa Ibrahim. Bagaimana tabiat sifat api yang panas menjadi dingin. Kan sifat api itu panas atau dingin? Sifat api yang asli. Panas. Tetapi ketika Ibrahim berada di dalam api, apinya menjadi apa? Menjadi dingin, kan berubah. Mana ada hukum? Carilah hukum alam yang dirumuskan oleh para ilmuwan, api jadi dingin. Kan tidak ada. Ini karena Tuhan, yakni Allah subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan, yang menentukan. Saya baca dalam kitab Tafsir Sya'rawi. Ini masalah kedua. Tafsir Sya'rawi. Di jilid 12. Jilid 12. Di jilid 12 halaman 88. Nah, bagaimana ini? Tentang takdir Allah. Begini. Rasional sekali ini. Takdir Allah itu digambarkan oleh Sya'rawi. Manusia berusaha, tapi Allah yang menentukan. Itu digambarkan begini. Falau anna fi yadika musaddasan, maka bayangkan jika di tanganmu itu ada pistol. Musaddas. Apa musaddas? Pistol. Bayangkan di tanganmu ada pistol. Itu ya. Wa anta tuhsinut taswib. Dan saudara ini bagus. Dan saudara ini pinter dengan baik untuk taswib. Taswib itu apa? Mengarahkan pada arah yang tepat. Taswib dari kata swab. Swab itu betul. Mengarahkan pistol di arah yang benar. Wa amamakal hadaf. Di depan saudara adalah sasaran. Wa amamaka al hadaf. Di depan saudara ada sasaran yang akan saudara tembak. Summa atrakta. Kemudian saudara melepaskan peluru tujahal hadafi di arah sasaran. Rusosotan peluru timah. Kita punya pistol. Pistol ini kita pinter mengarahkan yang tepat. Kita lepaskan peluru. Nah, begitu peluru lepas, apakah saudara bisa memastikan kalau itu peluru berjalan lurus? Kan tidak bisa. Apakah pasti penembak itu memastikan ketika belum sampai pada sasaran, memastikan bahwa peluru itu akan menuju pada sasaran yang tepat?
Anda bisa memastikan alaka tahakkumun, apakah saudara bisa menguasai fiha, di dalam peluru yang saudara lepaskan. Ba'da dalik, setelah saudara lepaskan. Setelah itu dilepaskan peluru. Ayumkinu an ta'muraha an tamila yaminan aw shimalan. Apakah saudara penembak bisa menyuruh peluru, peluru belok kanan, belok kiri, bisa enggak? Ayumkinu an ta'muraha, apakah saudara mampu, mungkin bisa memerintahkan peluru yang saudara lepas antabila yaminan untuk condong ke kanan atau shimalan atau condong ke kiri? Pasti itu Allah yang menentukan. Maka kejadian alam itu bukan ditentukan oleh alam. Peluru setepat sasaran bukan ditentukan oleh penembak. Asy-Sya'rawi. Maka qulna ya naru kuni bardan. Saya Allah mengatakan, wahai api yang di dalamnya ada Ibrahim alaihissalam, kuni bardan, jadilah dingin. Sifat api panas, jadilah dingin. Jadilah dingin. Malah dalam tafsir ini dikatakan, ada sebagian mufassir mengatakan ya, ketika Allah mengatakan ya narukuni bardan wasalaman, wahai api jadilah dingin dan keselamatan, intofaat kullu narin fid dunya, maka seluruh api di dunia ini padam. Pas detik itu tidak ada api di dunia. Intofaat kullu narin fid dunya, maka seluruh api itu padam di dunia. Seluruh api yang di dunia padam. Tapi ketika dilanjutkan ala Ibrahim, wasalaman ala Ibrahim, selamat atas Ibrahim yang dimasukkan dalam api, maka api yang dingin hanya pas Ibrahim itu saja. Lainnya tetap panas. Lainnya tetap nyala lagi dan panas. Fashta'adat niranun hadinar. Maka seluruh api ini menyala dengan panasnya, kecuali api ini yang di dalamnya ada Ibrahim alaihissalam. Berarti kan tidak hukum alam. Ini masalah yang kedua. Masalah ketiga, tentang kasus mashi, manusia menjadi binatang. Mungkin kalau sekarang ada istilah teknologi genetika, ilmu genetika, tentang dengan perkembangan DNA dan sebagainya, manusia bisa menjadi objek uji coba genetika melalui perkembangan teknologi genetika yang melibatkan antara ilmuwan, khususnya ilmuwan kedokteran. Nah, sekarang saya baca di dalam sebuah kitab karya Dr. Muhammad Abdus Sabi berjudul Syubhatul Musyakkikin Haulal Quran wa Ulumi, yaitu mengenai keraguan orang-orang yang sengaja menanamkan keraguan pada Al-Quran. Ini ditolak, ditangkis. Orang-orang yang menanamkan supaya manusia ini ragu dengan Al-Quran. Itu ditangkis dengan jawaban 2 jilid besar. Namanya kitab Syubhatul Musyakkikin Haulal Quran wa Ulumi. Raddun ala kitab Halil Quran Ma'sum. Ini sebuah kitab menangkis kitab yang sesat, yang mempertanyakan apakah Quran itu terjaga dari kesalahan. Itu dibela oleh, Qurannya dibela oleh Dr. Muhammad Abdus Sami. Ini 2 jilid kitabnya. Saya baca di jilid 2 tentang manusia dirubah Allah menjadi binatang, atau terkenal dengan kasus al-masku, diganti rupa.
masku. Al-qiradata wal khanazira. Ada yang menjadi kera, al-qiradata wal khanazira, ada yang menjadi babi. Manusia dirubah Allah menjadi kera dan menjadi babi tanpa teknologi genetika. Bagaimana ini? Beliau Dr. Muhammad Abdus Sami di jilid 2 halaman 238-239 beliau mengatakan, lamma musikhat qulubuhum, ketika hati mereka dirubah, wasarat ala qulubi tilkal hayawanat, menjadi hati binatang, watibaiha, karakter tipologi binatang, iqtadatil hikmah al-balighah, maka hikmah Allah yang sangat maksimal mengharuskan, iqtadat, mengharuskan, al-hikmatu, hikmahnya Allah, al-balighah, yang pasti maksimal, pasti sampai pada sasaran, al-balighah, an ju'ilat suwaruhum ala suwariha, maka rupa mereka juga dirubah dengan rupa binatang, litatimmal munasabah, supaya sempurna keserasian. Hatinya binatang, fisiknya juga dirubah menjadi binatang. Kemudian beliau memberikan contoh tentang yang ditemukan di dalam Injil Matius. Di Injil Matius ada ayat yang berbunyi, Injilnya orang Nasrani, innallaha qadirun ala ayyukhawila hadal hajara insanan. Sesungguhnya Allah kuasa untuk merubah batu menjadi manusia. Itu di Injil Matius. Kemudian di Injil At-Takwin, yaitu penciptaan, At-Takwin. Jadi ada Injil Matius, kemudian di Injil At-Takwin, penciptaan, itu ada ayat yang berbunyi yang mengatakan bahwa istrinya Nabi Lut yang dilaknat Allah karena mendukung homoseks dan lesbian. Istrinya Nabi Lut alaihi salam melindungi, mendukung, mengingkari, Nabi Lut mengingkari Allah. Dia dikutuk oleh Allah di dalam Injil penciptaan, musikhat ila amudin minal milhi, diganti rupa menjadi tiang soko yang bahannya uyah, garam. Jadi perempuannya Nabi Lut, istrinya, menurut Injil di penciptaan, bisa dilihat Injil bagian penciptaan At-Takwin, itu dirubah menjadi tiang yang dari garam. Jadi tiang tapi garam. Nah, ini menunjukkan di dalam ajaran mereka pun percaya adanya manusia bisa dirubah dibentuk yang lain. Paham maksudnya ya? Bisa dirubah pada bentuk yang lain. Ini tidak bisa kalau ilmuwan. Pasti ini ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan hanya ini saja, semua yang terjadi pada akwan, pada alam, itu bukan alam menciptakan alam, bukan alam menentukan alam, tapi Allah yang menentukan akwan, alam dan semua kejadiannya. Ini kasus nomor 3. Kemudian yang keempat, kami lanjutkan hikamnya. Yang keempat,
Wandur lan angen-angen sapa sira ila qauli Rasulillah maring dawe Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dawuh ing faman mongko te wongku kanat ana apa hijratuhu hijrahe man apa hijratuhu hijrahe man iku ilallahi menuju Allah wa rasulihi lan utusan Allah. Barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasul, bukan pada alam, hijrahnya menuju Allah dan Rasul, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Mongko utawi hijrah man, mongko utawi hijrah man iku ilallahi menuju Allah wa rasulihi lan rasulnya Allah. Maka hijrahnya ini orang menuju Allah dan Rasulnya. Waman utai uang iku kanat ono apa hijratuhu hijrah man apa hijratuhu hijrah man iku ila dunya maring dunia iku ila dunya maring dunia yusibu kang memperoleh sapa man ha ing dunya. Kalau dia hijrah tujuannya dunia, awi mra'atin atau perempuan wanita yang kihu kang menikahi sapa man ha ing imra'ah, dia tidak semata-mata mencari ridha Allah dan Rasul, tapi semata-mata murni mencari dunia dan mencari wanita. Maka apa yang didapat, itulah yang didapat. Tidak ada kaitannya dengan pahala Allah. Tidak ada kaitannya dengan ridha Allah. Karena tidak mencari ridha Allah dan Rasulnya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Fahijratuhu mongko utawi hijrah man iku ila ma maring barang hajara kang hijrah sapa man. Hajara kang hijrah sapa man, hajara kang hijrah sapa man ilaihi maring eman. Maka hijrahnya orang itu pada apa? Pada apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi hijrahnya. Karena hijrahnya duniawi. Oleh karena itu alam ke alam, dunia ke dunia. Tapi kalau alam pada pencipta alam, ini orang bisa tidak terperdaya. Imannya juga tidak rusak seperti kaum ateis, materialis, yaitu madiyah, kapitalis, ra'samaliyah, itu bahasa Arabnya kapitalis. Ra'samaliyah, komunis, syuyu'iyah, permisif dengan bebas di dunia, ibahiyah, bebas tanpa aturan agama. Karena tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ibahiyah, permisif. Bagaimana? Hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya itulah yang dia dapat tanpa ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafham mongko paham sapa sira qaulahu ing dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi ku mongko tetep ing ngatasi kanjeng Nabi as-salatu ta rahmat wassalamu lan keselamatan wa ta'ammal lan angan-angan sapa sira hadal amra ing ikilah perkara. Angan-angan perkara ini. Wa ta'ammal hadil amra in kunta dha fahmin. Lamun ono sapa sira. In kunta lamun ono sapa sira. Iku dha fahmin, betul-betul punya pemahaman. Iku dha fahmin, punya pemahaman. Maka dalam hadis ini saya ambil
sebuah komentar terhadap hadis ini, terhadap makalah Ibnu Athaillah halaman nomor 42 ini, yaitu seorang ulama besar, pakar syariah, Profesor Dr. Yusri Rusdi, ahli bedah vaskular, itu mensyarahi hikam. Ini orang dokter, ahli bedah, tapi ulama besar, mensyarah hikam. Dokter Profesor Yusri Rusdi. Saya baca di halaman 168-169 dalam mengomentari hikmah nomor 42. Beliau mengutip dengan 4 hadis, saya hitung 4 hadis. Hadis pertama, Rasulullah SAW mengatakan, kullun nasi yaghdu, setiap manusia pada pagi hari ini, fabai'un nafsahu, menjual dirinya, mengorbankan dirinya, mengabdikan dirinya. Famubiquha, maka ada yang merusak dirinya. Au mu'tiquha, atau memerdekakan dirinya dari hawa nafsu, memerdekakan dirinya dari faham-faham ateis tadi, memerdekakan dirinya dari naturalisme yang menafikan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, yang percaya hukum alam tanpa beriktikad bahwa semua kejadian itu Allah yang menentukan, dari awal proses sampai kejadian dan sampai berakhirnya kejadian. Hadis yang kedua, ma min qalbin, tidaklah ada satu hati, illa baina isba'aini min asabi'ir rahman, kecuali hati manusia itu antara 2 jari-jari di antara jari-jari Allah yang Maha Pengasih. Hati manusia, orang awam, ilmuwan, ulama, teknolog, filosof, insya agamah, kalau Allah menghendaki, hati itu diluruskan oleh Allah. Diluruskan apa? Belajar alam tapi menemukan Allah, meyakini, mengimankan, kemudian menambah ketauhidan bahwa Allah yang menentukan. Belajar ilmu alam, dokter, biologis, astronom, fisikawan, tapi dia tidak seperti Qarun. Tidak seperti siapa ini yang kabarnya terakhir itu tidak percaya Tuhan. Einstein. Ada ya? Einstein berakhir tidak percaya Tuhan. Kabar yang kita terima. Wa insya'a azaghah. Kalau Allah menghendaki, hati itu dibengkok, didoyongkan. Hati itu didoyongkan oleh Allah, tidak lurus. Hadis kedua. Hadis ketiga, supaya hati kita ini baik, memahami alam, menjadi ilmuwan yang bertauhid. Kita wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Tapi ketika kita berfikir, kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Ada faedahnya, ada manfaatnya, ada kegunaannya. Sampai ya pengobatan, farmasi, itu konon kabarnya itu diselidiki di ruang angkasa. Bagaimana sumbangan kontribusi para astronot dengan para ilmuwan yang
berangkatkan misi astronot ke ruang angkasa dengan tujuan untuk datang-datang membawa perkembangan pengobatan, perkembangan obat-obatan, perkembangan farmasi, sampai begitu. Tapi mereka ini kalau tidak iman, ya murni ilmuwan, tidak ada kaitannya dengan Allah. Tapi kita di Al-Quran mengatakan para ilmuwan Islam, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Rasulullah SAW mengatakan hadis yang ketiga, Ya musabbital qulub, sabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang menetapkan seluruh hati, tetapkan hati kami ini pada agamamu. Hadis yang ketiga, yang ketiga itu tadi. Hadis yang keempat, Rasulullah SAW mengatakan, wal mizan biyadir rahman. Timbangan itu semua di tangan Allah yang Maha Pengasih. Yarfa'u aqwaman. Allah mengangkat derajatnya kaum, mengangkat para kaum-kaum. Wa yahfidu akharin. Dan Allah menurunkan, menjatuhkan, menghinakan orang-orang lain. Yakni manusia ini ada diangkat derajatnya, berilmu, ilmuwan, tapi tauhidnya kuat, imannya kuat. Yang dijatuhkan oleh Allah adalah ilmuwan yang tanpa iman, tanpa tauhid, ila yaubil qiyamati, sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.